Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui di channel Guaren, channel yang membuka berbagai macam paradigma pendidikan, seni dan budaya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Karang Tumaritis sebagai alam imajinasi orang Sunda. Karang Tumaritis secara etimologis terbagi menjadi dua kata. Dalam bahasa Sunda tentunya, karang itu berarti tempat. Tumaritis itu adalah taritis atau katitisan Wisnu. Jadi Karang Tumaritis itu adalah tempat yang tertitisi oleh Wisnu atau katitisan Wisnu. Maka dari itu, Karang Tumaritis selalu digambarkan menjadi suatu desa yang utopia atau sesuai dengan imajinasi orang yang membayangkan itu luar biasa. Karang Tumaritis identik dengan sosok Panakawan. Tentunya Panakawan di Sunda terbagi menjadi 4, yaitu Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Tokoh Panakawan adalah khas lokal jenius dari para pujangga yang ada di Pulau Jawa. Karena secara asli, secara orisinalitas, wayang golek yang mengambil atau merujuk cerita Mahabharata dan Ramayana tidak ada tokoh Panakawan di dalamnya. Tetapi di Sunda itu Panakawan muncul untuk memberikan suatu nilai yang disebut dengan egaliter atau nilai kecairan. Panakawan bisa mempermudah seorang dalang dalam mencarikan suasana, menyampaikan suatu visi misi, dan Panakawan dapat sesuai menjadi ciri khas seorang dalang masing-masing. Di dalam wayang golek Sunda, setiap dalang memiliki filosofinya masing-masing terhadap tokoh Panakawan. Kalau di Sunda itu identik dengan hal yang disebut dengan kirata. Kirata itu dikira-kira tapi nyata. Seperti halnya tokoh Panakawan Semar. Semar itu adalah bapak dari 3 anak-anaknya, yaitu Cepot, Dewala, dan Gareng. Semar ini secara filosofis memiliki nilai-nilai yang mendalam, seperti halnya memiliki 2 warna, mukanya putih dan kulitnya hitam atau badannya hitam. Badan hitam melambangkan kematangan jiwa, sawamata atau matang manggis. Mohon maaf, bukan sawamata. Jadi kematangan jiwa di sini membentuk cara Semar berperilaku, cara Semar melatih diri karena untuk menjadi orang yang bijak dan lain sebagainya. Jadi hitam di sini melambangkan banyak hal. Tadi saya bilang kebijaksanaan, kematangan jiwa, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Putih di sini melambangkan kesucian jiwa atau ketulusan jiwa, melambangkan hati. Ditambah muka Semar itu senyum. Jadi orang yang baik atau orang yang sedang tidak ada masalah dapat dilihat dari mukanya. Lalu Semar juga memiliki kuncung yang 99. Kuncung itu adalah rambut kecil di atas kepalanya, berjumlah 99. Itu melambangkan Asmaul Husna. Semar itu menurut beberapa kaum atau beberapa kalangan bisa juga dijadikan tokoh yang non fiktif, tapi di Sunda itu fiktif karena Semar itu adalah samar. Samar itu tidak terlalu terlihat, samar gitu. Hanya bayangan. Yang kedua, tokoh Panakawan yang kedua yaitu Cepot. Cepot itu menurut salah satu dalang di Jawa Barat,
cepot itu terbagi menjadi 5 kata, 5 huruf maksudnya. C, E, P, O, dan T. C itu cipta, E itu ilmu, P itu pribadi, O itu umat, T itu takwa. Jadi cepot itu dapat diartikan cipta, ilmu, pribadi, umat, takwa. Jadi ketika kita melihat tokoh cepot, tentunya kita harus memperlihat atau menjunjung nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu menciptakan ilmu pribadi. Jadi ketika jadi orang Sunda, kita itu harus atul tanduk, jadi banyak belajar terhadap berbagai hal yang ada di dalam diri kita. Umat takwa berarti kita itu ketika sudah memiliki banyak ilmu harus bertakwa, selalu mengingat Allah, atau Tuhan yang Maha Esa. Cepot itu berwarna merah. Merah itu melambangkan nafsu. Jadi ketika kita memiliki ilmu yang tinggi, kadang-kadang ketika dibarengi dengan hawa nafsu maka fatal dampaknya. Yang kedua dewala. Dewala itu dewasa, ucap, dan lampah. Gitu. Jadi orang Sunda itu harus dewasa dari ucapannya dan juga karakternya atau kelakuannya. Kalau menurut orang Sunda ada istilah ngadek kudu sacekna, nilas kudu saplasna. Jadi orang Sunda itu harus teguh dengan pendiriannya. Maka dari itu dewala ini memiliki kulit berwarna kuning gitu kan. Kuning di sini menggambarkan keteguhan jiwa atau keteguhan hati, keteguhan tekad. Yang terakhir itu gareng. Gareng itu gambaran rengkak. Jadi sebagai orang Sunda, kita itu harus mencontoh gareng tetapi tidak menirunya gitu. Jadikan gareng itu adalah alat pembelajaran, karena gambaran rengkak ini memiliki karakter yang memang sesuai dengan arus gitu ya. Ketika arusnya benar atau positif, dia ikut benar dan positif. Ketika arusnya negatif juga dia ikut negatif. Maka dari itu gareng itu disingkat menjadi gambaran rengkak. Makanya itu kulitnya kadang-kadang ada yang kuning, ada yang pink, dan lain sebagainya. Itulah tergantung kreativitas pengrajin gitu. Kembali lagi. Oke. Mungkin penjelasan dari untuk Panakawan sampai sini. Alangkah baiknya kita berdiskusi ulang di kolom komentar, karena ini adalah suatu influence atau pancingan pada teman-teman semua agar aktif bertanya di dalam channel ini. Karena channel ini bertujuan untuk mengedukasi, menjadi ruang diskusi, dan membentuk suatu keberkahan perbedaan nalar kognitif bagi setiap orang. Tentunya mudah-mudahan menjadi hal yang positif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.